ke sistem sensoris sama seperti yang kemarin, bahwa sebelumnya kita bahas di sini somatik yang corticospinal tract. Kemudian kita akan masuk ke jaras aferen yang menuju ke otak, dari lingkungan menuju ganglia spinalis dibawa oleh otak, menuju ke impostor menuju ke cortex sensoris. Jadi kita bahas yang afferent division ini berdasarkan stimuli sensori, sensory stimuli dan visceral stimuli. Ini yang akan kita bahas. Oke? Nah, yang kemarin perintah itu berjalan dari sentral menuju, ini masih di sentral, cornu anterior medial spinalis contohnya. Kemudian dia menuju ke otot. Ini kebalikannya. Semua reseptor akan, apapun jenis reseptornya nanti, kemudian akan masuk ke cornu dorsal ya. Cornu posterior, cornu dorsal sama. Kemudian setelah itu dari sini akan juga disampaikan interneuron ke otak, ke atas, gitu, ke central nervous system. Jadi kita impulsnya membalik dari rangsangan luar ke dalam otak. Oke? Tipe reseptor sensoris itu ada 5 ini: mekano, termo, nosi, elektromagnet, dan kemoreseptor. Di situ ada penjelasannya masing-masing. Nosiseptor, termo, dan mekano itulah yang akan kita bahas berdasarkan mekanisme nyeri yang jalur tertentu. Tetapi elektromagnetik berupa cahaya ini, kemoreseptor tentang rasa, ya, oksigen, ini kemo, ini tidak akan bahas, kita bahas di sensorik, bagian sensor. Jadi kita akan membahas tentang ini, somatic sense. Karena yang satunya itu masuk visceral sense. Visceral sense itu yang dia diperlukan dalam, gitu. Rangsangan yang ada di usus, begitu, itu visceral sense. Kita hanya akan masuk ke somatic sense. Di sini yang masuk adalah tadi, pertama adalah mekanoreseptor, kemudian termo yang tentang suhu dan dingin, kemudian rasa nyeri. Oke? Ya. Ini ilustrasi awalnya saja, gampangannya adalah semua rangsangan reseptor tadi, ya, suhu, pressure, tekanan, sentuhan dari otot, dari sendi, ya, ini akan dibawa langsung karena tadi sifatnya adalah menuju ke otak, bukan dari otak turun ke bawah. Jadi dari reseptor-reseptor tadi dia akan menuju ke otak. Kemarin sudah saya sampaikan, perjalanannya itu tidak langsung menuju ke otak, tetapi melewati sebuah struktur dulu di bagian midbrain, ya, bagian batang tengah otak, bukan batang otak ya, bagian tengah otak yang disebut sebagai talamus. Talamus inilah yang berfungsi sebagai relay station, akan menyampaikan informasi ke bagian mana informasi itu dituju. Gitu. Zaman dulu kalau kalian kirim surat-suratan gitu kan, surat-surat itu bisa nyasar. Nah, tukang pos itulah sebagai talamusnya yang menyampaikan input yang kita kirim ke kantor pos, dari kantor pos kemudian dikirimkan ke tempat masing-masing sesuai dengan tujuannya. Gitu. Jadi itulah, seperti itu gambarannya, seperti talamus. Nah, kemudian tetap aja bahwa ada namanya bulbul retikular ini. Ini adalah input yang mengatur tentang semua sistem yang tidak berasal dari somatosensorik yang ada di otak. Tetapi dia mengatur tentang nanti ada fungsi keseimbangan dan lain-lain. Semua input itu akan ada. Nanti ada input yang sifatnya sadar, ada input yang sifatnya tidak sadar. Saat ini, apakah kalian merasakan bahwa kaki kalian itu menyentuh? Kalau sudah nyentuh, kalian nggak ngerasain lagi. Tapi padahal di situ ada pressure, rasa bahwa kalian sedang duduk, sedang berdiri, lutut kalian sedang menekuk istirahat. Itu kalian tidak pernah pikirkan. Nah, itu diatur oleh sistem yang unconscious, itu rata-rata di daerah brainstem dulu. Tetapi kalau yang sadar itu diaturnya oleh somatosensorik yang ada di otak. Nah, kalian harus hafal bahwa tipe-tipe
tipe reseptor ini berbeda-beda. Ingat-ingat kalau saya bilang harus hafal berarti akan ada soal yang keluar, ya, gitu. Jadi ini jenis-jenis reseptor gambaran yang menangkap impuls sensorik itu. Free ending nerve lebih kepada fungsi apa? Kalau free ending, free ending, ya ujung saraf bebas, ujung saraf tepi ya. Tapi fungsinya lebih kemana? Nyeri, ya, lebih ke nyeri. Ini free ending nerve, pain cold worm ini, ya. Tip reseptor, nih lebih kepada tekanan. Nih kalian sentuh kulit kalian, nah, ini adalah bentuk tekanan. Ya. Rambut, coba kalian ini. Kalian bisa ngerasain gerakan rambut kalian. Ya. Jadi itu juga ada rangsangan sensoris. Kenapa kok kalian misalnya senang digini-giniin kalau lagi stres gitu kan? Apalagi sama ayamnya gitu kan? Cup gitu. Menenangkan. Karena lagi-lagi yang dirasakan adalah rangsangan sensor. Kalau nggak ada rangsangan sensor, aneh kan? Nggak ada rasanya. Tetapi ada juga beberapa kasus yang sering juga datang ya, seringnya perempuan. Dok, saya ngeraba rambut gini aja sakit katanya. Sering itu. Dipegang aja rasanya kayak ada sesuatu rasanya. Yang seharusnya rangsangan itu tidak nyeri, tapi menjadi namanya hiperalgesia. Rangsangan yang tidak nyeri menjadi nyeri. Atau allodynia itu hiper, sentuhan aja itu bisa sakit. Nah, itu juga menjadi masalah. Yang harusnya rangsangan itu hanya sensorik biasa, gitu. Pacini, nah, fungsinya apa? Pressure, ya ingat ya. Meissner, sentuhan. Nih, kalau yang berhubungan dengan sentuhan kelapaan, ingat-ingat Meissner. Krauss, apa? Suhu dingin. Ada dia berhubungan dengan suhu, tetapi lebih kepada fungsi seksual. Ya, di daerah genital, vibrasi, suhu, getaran, sentuhan yang ada di daerah-daerah seksual, sehingga dia rangsangan daerah-daerah genital itu menjadi sangat sensitif. Ruffini, fungsi? Suhu panas. Apa? Panas. Ya. Ruffini. Panas. Dia lebih kepada, dia adanya di dermis, epidermis. Suhu itu saraf free ending nerve. Nanti sambil diurus kalau misalnya saya salah, tapi kalau tidak salah Ruffini itu ke stretch. Jadi kalau tadi kulit itu kan bisa disentuh, diraba. Tadi kalian ditekan, terus ini digini. Makanya dia bentuknya lebar begini. Kalian gini kan, tariknya. Ini kan stretch. Itu saraf Ruffini. Tendon Golgi ada di mana? Nah ini, ayo. Tadi katanya stretch cubit. Hah? Di mana tendon Golgi? Please. Wow. Tendon. Itu tuh Di mana tendon. tendon Golgi? Di tendon. Hello. Tendon Golgi di otot. Fungsinya Menahan. tonus. Iya, menahan. Ya, kemarin itu loh, kalau kalian nahan berat benda lama-lama, itu kan ototnya tidak bergerak terus-menerus, tapi dia nahan otot itu, tonusnya
sebagai fungsi proteksi terhadap otot itu biar tidak cedera. Oke? Muscle spindle ada di mana? Di otot. Di otot. Fungsinya stretch, ya, kontraksi, relaksasi. Ini menunjukkan bahwa setiap reseptor tadi kan adanya di ujung, bahwa arus input reseptor yang ditangkap oleh masing-masing reseptor apapun bentuknya tadi, suhu, panas dan lain-lain, itu kan harus dibawa oleh harus ada pembawanya. Nah, awalnya semua itu kan berarti maksudnya perifer karena di luar dari medula spinalis, di luar dari otak, ya? Semua reseptor-reseptor tadi kalian pernah merasakan antara ketika kalian nyeri, ya, ini lagi kebentur kalian, kejeduk, sakit, terus apa yang lakukan biasanya? Sehari-hari aja, terus saya pikir, apa? Dia tiup-tiup boleh, terus dielus, ya, dielus. Apa tujuannya? Kok meredakan nyeri? Kok bisa? Sakit harusnya dibahas. Kok bisa? Karena lanjutkan. Karena stimulusnya diganti sama yang dielus, betul. Tetapi penjelasan tambahannya adalah karena rangsangan touching tadi lebih cepat nyampainya dibandingkan dengan pain. Stimulus. Dia sama-sama menuju ke medula spinalis, cornodorsalis. Ada rangsangan nyeri. Nah, rangsangan nyeri ini akan diganti oleh rangsangan rabaan tadi. Tetapi yang sampai duluan ke medula spinalis, cornodorsalis, itu adalah lebih cepat rangsangan sentuhan tadi dibandingkan dengan rangsangan nyerinya. Namanya gate control theory. Gate itu pintu, ya kan? Gitu. Jadi bukan karena tangan kita punya kekuatan untuk bisa menyembuhkan gitu. Sembuh itu enggak. Nah, itu penjelasannya adalah di gambar yang ini. Bahwa saraf itu ada yang termielinisasi dan tidak termielin. Nah, masing-masing itu punya ukuran. Otomatis ketika ukurannya itu lebih besar, serabutnya akan semakin cepat atau semakin lambat? Semakin, kalau dia ukurannya lebih besar, semakin cepat. Jalanannya jembar besar, ya kan? Dengan kecil kalian akan menuju lebih cepat kalau jalanannya besar. Jadi semakin ke sini rangsangan saraf itu akan semakin cepat. Semakin kecil semakin tidak cepat. Termielin dengan unmielin lebih cepat yang mana? Termielin dengan nodus Ranvier. Begitu. Jadi di sini kita lihat bahwa paling cepat itu adalah rangsangan otot kemarin, ya kan? Contoh berlari, ya, mengatur kecepatan, kadang lambat, cepat, tinggi, rendah, itu kan impulsnya sepersekian milisecond, cepat sekali. Gitu. Nah di sini contoh tadi, nyeri di mana? Nyeri, pain ya. Pain itu ada dua sebenarnya. Ada yang kalau chronic pain itu nanti serabut C dia. Makanya chronic pain itu lama karena dia lambat. Tapi pain awalnya dia di sini. Nah, serabut delta. Rangsangan sentuhan di mana? Touch. Di sini Meissner touch. Ya. Jadi tadi input yang sampai duluan ke kornu anterior digantikan dengan yang input rangsangan. Tapi coba kalian kena parang, ya, kalian mau lus-lus sampai besok juga tidak sadar.
Kenapa? Karena rangsangan nyerinya lebih besar. Di sana banyak sekali reseptor, kan begitu. Kalian dipukul pakai palu gitu, terus kalian elus-elus juga, mau ngelusnya sampai gimana juga akan kalah gitu. Karena pressure tadi, kekuatan respon tergantung juga besarnya rangsangan gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang nyeri yang umum, ya begitu saja. Kalau semua bisa dihilangkan dengan rangsangan sentuhan itu, ya nggak perlu ada dokter, nggak perlu ada kalian. Tapi kalau beda ya, rangsangan nyeri antara kalau yang ngelus-ngelus ayam sendiri sama kalau yang ngelus-ngelus teman, apalagi teman sesama jenis gitu kan. Kok beda? Kalau yang ngelus orang yang kita sayangi gitu ya, istri misalnya ya, kok enak gitu. Atau ibu, orang tua, kok tenang gitu. Padahal sama rasa ngelusnya. Ya, itu harusnya kalian bahas juga. Karena dalam proses itu ada bagian tertentu yang mengurangi nyeri. Ada penjelasannya secara ilmiah, secara medis itu ada. Nanti kita pending itu, oke? Ya, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga sesuatu yang kalian harus hafal. Bahwa rangsangan sensori itu selalu ada yang sifatnya sadar dan ada yang sifatnya tidak sadar. Kita akan lebih banyak membahas tentang yang sadar. Maka di situ akan kita bagi menjadi dua, yaitu yang ekteroseptik dengan proprioseptik. Ekteroseptik ini yang sifatnya rangsangan yang tadi ya, rabaan, pain, suhu, semua itu masuk ke eksteroseptik. Sedangkan proprioseptik itu yang kayak joint position, pergerakan dari otot, itu yang masuknya ke proprioseptik. Begitu. Kalau yang unconscious itu sama, proprioseptik itu sama yang ada di sendi, ada di telapak tentang kita. Kalau kalian naik lift ya, kurang tinggi misalnya, atau ini aja lah, tapi nggak berhenti dari lantai 6 turun ke lantai 1. Apa yang kalian lakukan? Kayak melayang, kan? Karena satu sisi proprioseptik kalian di ujung-ujung kaki kalian itu mendeteksi kalian sedang berdiri. Tetapi bagian vestibular kalian, ada cairan di dalam vestibular, itu mendeteksi gerakan naik dan turun. Gitu. Di situ ada kondisi keseimbangan yang terganggu, yang diatur cerebrum. Tubuhnya bingung. Ini orang lagi berdiri, kok dia seperti kayak posisi jatuh naik turun. Kalau enteroseptik itu atau iteroseptik itu input yang berasal dari tadi gastrointestinal, dari organ dalam, dari jantung, ya. Itu yang sifatnya kan selama ini selalu. Pernah kalian ngerasain posisi usus saya kayaknya lagi bergerak ke kiri nih katanya. Usus saya lagi turun berok katanya. Nggak pernah tahu kalian. Gitu. Tapi semua itu sebenarnya kan ada input-impuls yang ditujukan ke otak yang kita dilakukan secara tidak sadar. Begitu. Nah, kembali lagi bahwa pusat semuanya itu makanya disebut sebagai higher cortical function. Higher itu kan tinggi, fungsi korteks, fungsi kepala yang paling tinggi itu adalah di otak. Kemarin yang kita bahas tentang higher cortical function tentang bagian motorik. Ya, sulcus presentralis. Sekarang kita bahas yang postcentralis, di mana dibagi menjadi dua tetap, somatosensori area yang primer dengan yang sekunder atau suplementari, ya. Gitu. Suplementari sekunder itu sama, tapi primary nomor 1, nomor 2 itu sama aja. Gitu. Yang primary area berapa Brodmann-nya? Area Brodmann untuk somatosensori 3, 1, dan 2, ya. 3, 1, dan 2, 1, 2, 3. Tapi pertamanya masalahnya yang setelahnya sulcus postcentralis itu daerah 3 dulu. 3, 1, dan 2 itu adalah korteks sensori primer. 3, 1, 2. Oke? Korteks sensori yang sekunder atau suplementari adalah area 5 dan 7. 5 dan 7 itu yang suplementer. Nah, gambar di bagian korteks somatosensori
itu juga ada bagian yang menyerupai manusia mini, homunculus. Kalau kemarin namanya homunculus motorik, kalau ini namanya adalah homunculus sensorik. Gitu. Jadi homunculus sensorik ini secara gambaran garis besar kurang lebih aja. Gitu. Tapi lihat, itu ada tit, gum, jaw, ya, gigi, gusi. Bisa nggak bergerak? Nggak bisa. Ada nggak kemarin di korteks motorik? Nggak ada. Tapi ini menunjukkan bahwa gusi kalian, gigi kalian itu punya rangsangan sensorik yang besar. Itu. Dilihat dari sini saja, gusi dan gigi itu hampir sama, lebih daripada jempol, ya, jari. Makanya itu menunjukkan kondisi sensor yang lebih besar. Lidah kalian, daerah faring itu punya rangsangan sensor. Wajah, kaki dan tangan. Dan lihat yang paling ujung di bagian medial, daerah genital. Genital bisa bergerak? Nggak bisa. Laki-laki juga nggak bisa. Proses itu, genital di ujung itu menunjukkan rangsangan genital itu lebih besar secara sensorik. Lebih besar genital atau jempol? Kurang tangan jari. Lebih besar genital daripada hidung, daripada lengan, pada jari-jari. Karena daerah itu sangat higher terhadap sensor, gitu. Jadi sebenarnya semua itu lebih bisa dijelaskan. Gambar bibir lebih besar sebandingan dengan wajah bagian atas. Kenapa? Karena rangsangan bibir, sentuhan pada bibir itu memiliki rangsangan sensor yang lebih besar. Di sini. Nah, semua itu bisa dijelaskan. Gitu. Jadi itulah ketika kita belajar, kita mengerti hal-hal yang bisa terjadi di masyarakat. Nah, ini adalah fungsi daerah somatosensori yang tempat yang tadi Jaras 312, ya, area 312, bahwa seseorang akan bisa mendeteksi di mana lokasi tempat pada bagian tubuh yang akan dirangsang, ya. Kemudian bisa merasakan tanda tekanan, pressure. Pressure tadi reseptor apa pressure? Pressure, Pacini. Ayo balik lagi. Dek, kalian kan sudah diajarin kemarin. Pressure, Pacini, kan gampang kan? Ya. Pressure, P, kan sama-sama P. Ya. Meister apa? Stretch. Gimana bikinnya? Ya stretch. Kalau kalian bilang mau mengingatnya gimana? Nggak bisa. Hah? Mencubit. Mencubit. Misalnya. Mencubit, narik ini. Ya. Merekah. Ya kan? Gitu loh. Mengingatnya. Itu bahasa Inggris berarti. Ya, oke. Kemudian tentang kekuatan sebuah objek, pasti ini diatur oleh spindle dengan kekuatan dari teknologi. Bentuk, ya, tentang pergerakan. Bahan ini texture of material because the style and judgment depending highly critical sensation maupun by figure of superimposition. Jadi ketika kalian menyentuh, kalian bisa ini rasanya kasar, halus, lembut, gitu. Semua itu inputnya akan diterjemahkan di 312 tadi. Oke? Ya. Nah ini yang gongnya. Kemarin kita hanya berbicara tentang satu jaras. Kalau hari ini kita akan berbicara dengan 2 jalur. Oke. Inputnya jangan melihat dari otak, dibalik. Kalau tadi kortikospinal, kalian melihatnya dari otak turun ke spinal. Cluenya kalau sekarang melihatnya justru dari yang paling luar, paling distal, yaitu rangsangannya, baru masuk ke medulla spinalis.
baru naik ke batang otak, baru ke otak, somatosensoris. Oke, begitu cara melihatnya. Nah, di sini ada perbedaan antara kanan dan kiri. Kanannya kalian, kirinya kalian, ya. Kanannya kalian sebelah sana itu yang paling utama, yang disebut sebagai jaras spinothalamikus. Kanannya kalian, oke? Iya, kanannya kalian. Maksudnya kanan kalian, oke? Spinothalamikus. Sedangkan sisi yang kiri kalian itu adalah punyanya untuk dorsocolum medial meniscus, DCML. Ya. Perbedaannya untuk yang DCML, dorsocolum medial meniscus, itu membawa input untuk yang rangsangan, getar, apalagi sentuhan, apalagi joint position, itu semua pemeriksaan nanti, pemeriksaan diskriminasi dua titik, gitu. Itu semua dibawanya oleh DCML. Ya. Tapi yang sebelah kanan kalian, ya, spinothalamikus akan membawa untuk yang suhu sama nyeri, pain and temp, gitu. Nah, itu pembawanya berbeda. Nah, ada yang kira-kira bisa melihat perbedaan antara corticospinal tract dengan somatos cortex spinothalamikus atau DCML ini juga, atau semua cortex sensoris ini lah. Perbedaan jalur sensorik dan jalur motorik. Kira-kira yang paling nyata apa ya? Yang bisa terlihat sini. Ayo. Bedanya motor sensor? Saya masih punya utang hadiah kemarin. Ayo, apa? Perbedaan antara jaras motorik dengan jaras sensorik. Hah? Betul tadi? Ya. Ya. Apa penyilangnya perbedaannya gimana? Betul. Tadi kamu bilang menyilang. Gimana? Kalau sensorik dia nggak ada penyilangan. Gak ada penjelasan, salah. Itu kalau misalkan motorik penyilangannya kayak gini, kalau sensorik dia jalan dulu baru naik baru menyilang. Maksudnya jalan dulu baru menyilang? Apa bedanya? Tuh kamu lihat dia kan jalan dulu terus dia naik baru menyilangnya agak atas. Kalau itu kan Menyilang dulunya. Dulu. Yang mana sih? Tapi kalau salah koreksi langsung ya dokter. Yang saya dapat, kalau misalnya sensorik dia menyilangnya di setelah level kedua, 2 kali itu dia menyilangnya nanti di decussatio. Dia terjadi penyilangan dia sensorik, penyilangannya nanti terjadinya di decussatio yang kemarin itu. Itu yang motor atau sensorik? Sensorik kamu bilang? Salah. Nah, ini yang kamu tadi deh. Decussatio piramidalis itu hanya untuk motorik ya? Gak ada decussatio sensorik kan? Berarti tutorial yang ngasih tahu sesat kemarin? Tidak ada. Enggak, salah pemahamannya. Bobby, apa bedanya Bi? Ya. Dia menyilang tapi dia pilihannya itu di masing-masing atau pindah badannya. Ya. Justru menyilangnya itu dekat dengan tujuannya. Kalau yang corticospinal, spinalisnya di sini, penyilangnya di mana? Di atas, di medulo cervical junction. Ya. Tapi kalau ini, dia jalannya sesisi dulu, ipsilateral. Ipsi di sini, ya. Di sini
dia naik ini dorsocolum. Dari sini spinothalamikus anterior. Kalau DCML nggak terhitung, ya. Yang spinothalamikus anterior, dia di sini dari cornu dorsalis, ya kan ini dorsal, tempat sensoris. Dia pindah dulu setinggi medula spinalisnya. Jadi sudah cross di sini dia. Dari sini dia naik ipsi. Sekarang kita tambah. Kalau ada lesi di sini, yang lumpuh sebelah mana? Sebelah sana. Sisi sini akan kehilangan rangsangan sensor. Yang ini dong. Ya. Ya. Ini, lihat ya. Sisi sebelah sini, ini motorik, ya kan? Yang ini kan punya sini. Berarti sisi sebelah sana akan kehilangan rangsangan sensor juga. Jadi dia akan kehilangan motorik dan sensorik. Bisa dipahami nggak? Nanti akan digabungkan. Tapi ini menunjukkan kalau rangsangan di sini, sisi yang sebelah sini yang dia akan kehilangan sensor. Ya, ada di sini. Di sini juga punya motorik yang menyilang ke sini. Ya. Berarti yang daerah sini nggak akan bisa bergerak. Tidak bisa merasa. Nggak bisa kan merasakan sensasi nyeri yang pen dan tem tadi kan ini kan fungsinya pen dan tem. Rangsangan ini masih bisa nggak? Masih bisa karena ini dia fungsinya dia kalau di gambar ini fungsi di sini, ya kan? Saya jadi bingung. Sama aja Mas. Enggak sama. Harusnya berbeda. Kenapa kok dia bisa beda? Saya langsung itu kencang. Oke. Ketika kalau yang ini perbedaannya. Ini catatannya. Jadi kalau dia terjadinya sama seperti contoh ini tadi, ya, kelainan di sini, sisi sini motorik, sepakat ya? Sisi sini sensorik, sepakat. Berarti rangsangan motoriknya nggak bisa, sensorik pendantemnya nggak bisa. Oke, sepakat ya? Kalau dia kelainan di sini, sisi taktil, joint position dan lain-lain juga nggak akan bisa. Sisi yang ini juga, kalau kelainan di sini. Kenapa? Karena ini terjadi di atas penyilangan. Di atas medula oblongata. Letaknya nucleus cuneatus dan gracilis ini posisinya di medula oblongata. Jadi kalau lesinya di atas medula oblongata, dia akan posisinya sesisi. Gitu. Sisi yang ini. Jadi nggak bisa motorik, nggak bisa sensorik, plus nggak bisa ini taktil dan vibration. Karena lesinya di atas medula oblongata. Tapi kalau di sini kejadiannya misalnya di level batang otak ya, di bawah medula oblongata sebelah sini, maka sisi taktil dan joint posisinya sebelah kanan sini ya. Kemudian yang ini sisi sini kan punyanya sana. Berarti sensorik terhadap nyeri dan temnya sebelah kiri. Ya. Paham kan? Ya, begitu. Wajah-wajah kebingungan. Ini yang kemarin bisa dicoret-coret gimana sih? Itu. Terus tidak bisa. Dan Hah?